Dawaul qalbi khamsatu asya. Obat bagi hati yang keras ada 5 perkara. Qiraatul Quran bitafakkur, ini yang pertama. Baca Al-Quran dengan tafakkur, ini penting. Ya. Subhanallah, hari-hari kita lewat tidak kita baca Quran. Saya sering sampaikan hal ini. Kita ini dengan banyaknya kejadian, banyaknya medsos, sehari kita baca berita banyak sekali. Berita apapun kita baca. Berita kriminal, berita politik, berita artis, berita kesehatan, tapi berita akhirat tidak kita baca. Berita keimanan tidak kita baca. Hari-hari berlalu tanpa ada selembaran Al-Quran yang kita baca. Ataupun kita baca pun buru-buru. Karena ada jadwal meeting lah, jadwal anu lah. Tidak baca dengan tafakur. Terus kemudian kita menyalahkan hati kita yang keras. Ya, yang salah kita sendiri. Ya, kita bilang, saya sudah ini kok hati saya enggak keras. Kamu tatkala beribadah tidak mengikuti prosedur. Maka ikhwan, nasihat bagi saya pribadi dan juga kepada para pendengar sekalian, lembutkan hati dengan baca Al-Quran dengan tafakkur. Tafakkur, bukan baca Quran dengan memperhatikan irama ininya lah irama. Bukan, itu cuma sarana. Mau baca Al-Quran dengan irama apapun, yang penting kamu pahami apa yang kamu baca, itu yang penting. Ya, berlezat-lezat dengan baca Al-Quran dengan tafakkur, dengan berfikir. Kata Ibnu Mas'ud, "Kifu inda ajaibihi." Berhentilah pada setiap keajaiban yang kau dapat dalam Al-Quran. Dan jangan jadikan tujuanmu adalah target, jangan. Kata Ibnu Mas'ud, nasihat Ibnu Mas'ud, baca harikul qulub. Gerakan hati ketika membaca Quran. Kifu inda ajaibihi. Berhentilah ketika membaca hal-hal yang menajubkan Al-Quran. Baca. Kemudian, jadi beliau mengatakan 5 perkara yang bisa membersihkan hati atau melembutkan hati. Pertama, qiraatul Quran bitafakkur. Baca Quran dengan tadabbur, wa khala'ul batn, yaitu dengan mengosongkan perut, dan tentunya dengan berpuasa misalnya. Wa qiyamul lail, dengan salat malam, ini juga menjadikan hati menjadi lembut. Wa tadarru' inda sahar, dan di waktu sahur berdoa, angkat tangan, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa mujalasatu salihin, duduk bersama orang yang saleh. Yang kalau kita melihat orang saleh tersebut, kita ingat akan akhirat. 5 perkara ikhwan. Ini sekarang kita sampai pada inti pembahasan kita, bagaimana cara melembutkan hati yang keras. Ya. Tinggal kita praktekkan, mau praktek atau tidak. Obatnya banyak, sudah kita sebutkan tadi. Pertama, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Dengan tadabbur, tapi dengan tafakkur. Yang kedua, khala'ul batan, ya, kosongkan perut dengan puasa misalnya. Qiyamul lail, salat malam. Salat malam, ikhlas, bangun. Salat malam, bukan untuk riya, bukan untuk dipamerkan, untuk pamer-pamer saya salat malam tadi malam, enggak, ikhlas pada Allah. Tadarru' inda sahar, bersimpuh di hadapan Allah ketika waktu sahur, orang sedang tidur, angkat tangan berdoa, nangis. Kita keluh kesahkan kerasnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa mujalasatu salihin, duduk bersama orang yang saleh. Dan kalau kita lihat dia, kita ingat akhirat. Kita tidak terpedaya dengan dunia yang begitu banyak, yang mempesona, yang hanya sementara. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Ini tentang hal-hal yang mengobati penyakit hati atau kerasnya hati. Kemudian beliau berkata, wal aslu fi izalati qaswatil qalbi bidzikr qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwasanya berzikir, kemudian beliau berusaha menyampaikan dalil bahwasanya berzikir bisa menghilangkan kerasnya hati adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman kemudian tenanglah hati mereka dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenteram. Ini dalil bahwasanya berzikir mengingat Allah melembutkan hati. Ya, dengan berzikir ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Wa qauluhu ta'ala, Allah juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang telah menurunkan pembicaraan yang terbaik, maksudnya Al-Quran, sebagai kitaban mutasyabihan, sebagai kitab yang mirip, artinya dari ayat-ayat semuanya mirip-mirip ya, mutunya, kualitasnya, ya, berbicara tentang tauhid. Mathaniya taqsya'irru, diulang-ulang, yang ayat tersebut diulang-ulang. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Barang siapa membaca Al-Quran, maka kulitnya akan menjadi gemetar,
orang-orang yang takut kepada Allah, kulit mereka menjadi gemetar karena membaca firman Allah. Tsumma talinu julum wal qulubum, kemudian kulit mereka menjadi lembut dan hati mereka menjadi lembut ila dzikrillah, menuju kepada berzikir kepada Allah. Ini dalil sangat tegas bahwasanya orang yang suka baca Al-Qur'an dengan tafakkur, hatinya menjadi lembut. Ya, talinu, hatinya menjadi lembut. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Tidaklah tiba saatnya bagi orang yang beriman agar hati mereka menjadi khusyuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha memperhatikan zikir. Jangan meremehkan ibadah zikir. Kita meruntinkan zikir pagi petang, tapi yang penting adalah kualitas kita ketika kita membaca zikir tersebut. Bukan sekedar kita mengucapkan ya zikir tersebut secara cepat, tidak. Kita ingin zikir pagi petang dibaca dengan pelan-pelan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, zikir. Serial istighfar kita baca dengan lambat sambil kita renungkan. Kalau antum bisa bahasa Arab, antum buka sambil lihat terjemahannya. Insyaallah lama-lama kita hafal Arabnya dan kita hafal terjemahannya. Ini perenungan, ini yang membuat hati kita menjadi lembut. Diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abi Rawat secara mursal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis mursal, inna hadhil quluba la tasda'u kama yasda'ul hadid. Sungguhnya hati ini mengalami karatan sebagaimana besi mengalami karatan. Hati ini biarkan jadi karat, kotor ya. Qila fama jila'uha ya Rasulullah. Bagaimana cara menghilangkan kotorannya ya Rasulullah? Qala tilawatu kitabillah wa kathratu dzikrihi. Dengan banyak membaca Al-Qur'an dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala.